not the end, it's just the beginning. Yo, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, weyo baru harus diusung. Lembaran kertas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang annotation tools. Annotation tools adalah annotation tools. Dengan tools animasi, Anda dapat memberi keterangan scores dalam penampilan scores atau jendela, hapus dengan teks, lingkaran, panah, dan lain-lain. Anda kemudian dapat menyimpan atau mencetak skor dimodifikasi. Annotation di sini dibagi beberapa macam, yaitu 1. Annotation tools dapat juga memberi komentar pada file PDF. Annotation tools merupakan fitur memberi komentar pada sebuah dokumen PDF yang sedang Anda baca, seperti memberikan gambar grafis, highlight teks, mengetikkan teks, dan membuat sebuah catatan kecil pada dokumen PDF, serta menyimpan dan mencetaknya. Sedangkan fitur text converter memberikan kemudahan Anda dalam mengkonversi dokumen PDF ke bentuk simple text file. Yang kedua, annotation tools juga terdapat pada icon Photoshop. Annotation tools untuk membuat catatan dan suara yang dapat disertakan dalam image. Caranya yaitu dengan mengaktifkan annotation tools untuk membuat catatan, lalu klik dan drag untuk membuat 4 catatan atau disebut juga dengan notes. Mulailah mengetikkan beberapa catatan. Perlu diperhatikan dalam pengetikan teks dalam catatan tersebut tidak akan tercetak dalam dokumen gambar Anda. Sedangkan untuk membuat notasi berbentuk suara, Anda harus mengaktifkan audio annotation tools. Yang ketiga, saving annotation atau menyimpan penjelasan. Annotation file akan disimpan sebagai file PPE. Semua penjelasan untuk skor, bahkan jika beberapa halaman yang dijelaskan, akan diselamatkan. Pilih file, lalu pilih simpan annotation. Yang keempat, di sini ada opening annotation. Opening annotation, Anda dapat membuat skor anotasi yang disimpan dengan memilih open anotasi skor dari menu file dari jendela variasi-variasi. Sebuah penampil skor di sini akan terbuka. Yang kelima, itu ada annotation your own scores, yaitu annotation skor Anda sendiri. Di sini Anda dapat membuka dan menjelaskannya sebuah gambar yang terletak pada komputer Anda sendiri, misalnya seperti scan score. Dengan memilih file, new, beranotasi scores, jenis file gambar yang dapat diterima mencakup GIF, JPG, DMP, dan PDF. Yang keenam, di sini ada print annotation. Print annotation di sini adalah untuk mencetak skor penjelasan. Pilih print dari menu file dan pilih halaman yang ingin Anda cetak. Untuk mencetak skor tanpa penjelasan, menyembunyikan penjelasan Anda sebelum mencetak. Catatan ikhtisar akan dicetak sebagai sebuah persegi panjang terisi. Ketujuh, di sini ada deleting annotations. Selecting delete from the annotation menu, atau disebut juga dengan memilih hapus dari menu anotasi atau mengklik tombol hapus pada keyboard Anda akan menghapus semua penjelasan yang dipilih pada halaman saat ini. Saat ini, Anda tidak dapat menghapus semua anotasi pada semua halaman sekaligus. Kan penjelasan dari Wisnu, yaitu aligning annotation atau menyelaraskan penjelasan. Anda dapat menggunakan opsi-opsi dalam menu anotasi untuk memposisikan penjelasan yang dipilih. Anda dapat meluruskan sisi kiri, sisi kanan, atas, pertengahan, atau dasar. Kemudian arranging annotation atau mengatur penjelasan. Penjelasan digambar dalam format berlapis. Anda dapat mengatur apakah anotasi dipilih muncul di bagian atas atau bawah penjelasan lain dengan menggunakan opsi atur dalam menu annotation. Bawah ke depan menempatkan penjelasan
yang dipilih atas penjelasan lain saat kirim kembali menempatkan mereka di bawahnya. Yang selanjutnya, opening the annotation tool atau membuka tools anotasi. Alat anotasi dapat diaktifkan dalam penampil skor. Pada sidebar ada sebuah kotak anotasi dengan 2 tombol toggle. Sembunyikan, tampilkan tools dan sembunyikan dengan mengklik pada tombol tool show. Alat anotasi akan muncul di sekitar skor. Tombol akan berubah untuk hide tool dan klik lagi akan menyembunyikannya. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang annotation toolbar. Yang pertama ada selection tool. Alat seleksi digunakan untuk memilih, menarik, dan mengubah ukuran anotasi. Yang kedua, line tool digunakan untuk membuat garis lurus. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Dimas. Sudah Rizal tentang lanjutannya, yaitu tentang art tool. Perangkat art digunakan untuk membuat busur. Busur dibuat dengan cara yang sama dengan garis dengan gerakan klik, drag, merilis, single. Kemudian saya akan lanjut tentang break tool. Perangkat break digunakan untuk membuat tanda kurung. Tanda kurung dibuat dengan cara yang sama sebagai garis dengan gerakan klik, drag, merilis, single. Kemudian ellipse tool. Ellipse tools atau alat ellipse digunakan untuk membuat lingkaran dan ellipse. Untuk membuat ellipse, klik pada layar, tarik diagonal. Kemudian dilanjutkan lagi dengan rectangle tools. Rectangle tools digunakan untuk membuat kotak dan persegi panjang. Untuk membuat persegi panjang, klik pada layar dan tarik diagonal. Untuk membuat persegi tahan, tombol shift sambil menyeretnya. Kemudian lanjut lagi ke polygon tools. Polygon tools digunakan untuk membuat poligon tertutup. Untuk membuat poligon, klik pada layar untuk tempat titik pertama. Setiap klik berurut-urutan untuk menambahkan sebuah titik yang baru untuk poligon. Kemudian lagi tentang polyline tools. Perangkat polyline digunakan untuk membuat polyline. Polyline dibuat untuk dalam cara yang sama seperti poligon. Dengan setiap klik berurut-urutan atau menambah sebuah titik yang baru untuk membentuk. Kemudian lagi pencil tools. Pencil tools atau disebut dengan perangkat pensil digunakan untuk membuat garis gambar tangan. Untuk membuat gambar print head, klik pada layar dan tarik mouse. Yang terakhir adalah highline tools. Highline tools disebut juga dengan garis yang panjang atau disebut juga dengan garis yang sama. Kemudian dilanjutkan lagi oleh saudara. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dimas, yaitu highlighter tools adalah perangkat stabilo dapat digunakan untuk menyoroti bagian atau bagian musik dan untuk membuat menyorot, klik dan tarik kotak di atas area yang akan disorot. Anda dapat mengubah warna sorot dipilih dengan memilih warna menyorot baru dari properti toolbar ditemukan di atas skor. Selanjutnya connection tool adalah sambungan tools dapat digunakan untuk menghubungkan dua anotasi dengan garis. Untuk menghubungkan dua penjelasan, klik pada bentuk pertama, kemudian seret mouse ke bentuk kedua dan lepaskan. Jika salah satu penjelasan terkait yang kemudian diseret ke lokasi baru, garis yang dimulai secara otomatis akan menyesuaikan diri untuk mempertahankan koneksi. Untuk mengubah yang dua penjelasan yang terhubung, pilih garis yang menghubungkan dan menyesuaikan salah satu pilihan hijau menangani di ujung dengan reposisi itu atas penjelasan yang diinginkan. Dan elbow connection tools adalah koneksi perangkat situ mirip dengan connection tools tetapi memiliki tikungan di tengah yang dapat disesuaikan. Dan text tool adalah tool text yang digunakan untuk menambahkan teks dan halaman skor. Untuk membuat kotak teks ukuran tertentu, klik dan tarik kotak sehingga mengklik akan membuat kotak teks ukuran standar. Kursor akan masuk dalam kotak yang memungkinkan Anda untuk mengetik dalam teks. Untuk menyelesaikan pengeditan teks, klik di luar dari kotak teks.
dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Irman. Saya akan melanjutkan tentang mengenal annotation pada Java Programming. Annotation merupakan informasi data tentang kode program, tetapi tidak akan berdampak secara langsung pada kode atau lebih dikenal dengan nama meta text. Lalu apa kegunaan dari annotation? Yaitu satu, memberikan informasi kepada compiler. Annotation dapat digunakan untuk compiler untuk mendeteksi error atau suppress warning. Kedua, compiler time dan deployment time processing. Software tool yang dapat memproses informasi dari annotation untuk menggenerate kode XML file dan masih banyak lagi. Tiga, runtime processing, yaitu beberapa annotation akan diperiksa pada waktu runtime. Annotation dapat diaplikasikan pada kelas, file, method, elemen, program yang lain. Ada 3 tipe annotation secara otomatis akan didefinisikan. Pertama, deprecated. Kedua, override. 3. Suppress warning. Deprecated itu digunakan untuk menandai bahwa elemen yang ditandai sudah tidak digunakan lagi, mungkin karena suatu alasan dari developer. Override digunakan untuk menandai bahwa metode merupakan metode yang di-override dari superclass atau interface. Ketiga, suppress warning digunakan untuk memunculkan pesan peringatan. Misalnya, kita menggunakan metode yang telah deprecate dan kita bisa menggunakan anotasi ini untuk menghilangkan pesan. Presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, oke, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun